Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself first. My name is Ulil Iza. I make this video because of my lecturer asked me to make this video because of want to know how I teach and how I do my research in the classroom. So, I need 3 meetings. Jadi saya akan melakukan penelitian dalam 3 pertemuan. Di pertemuan pertama ini saya akan melakukan penjelasan terkait materi dan menjelaskan bagaimana strategi yang akan saya bawa di pertemuan selanjutnya. Jadi strategi yang akan saya lakukan ini adalah PQRST, yaitu Preview, Question, Read, and Summarize yang akan dilakukan di next meeting. Jadi pertemuan pertama saya akan melakukan menjelaskan tentang materi tersebut, dan materi itu adalah terkait narrative text. It is about narrative text and I will explain about the generic structure, how to find my ID from the paragraph or language feature-nya dari narrative text itu sendiri, sehingga nantinya siswa itu tidak bingung dan memahami juga terkait materi tersebut sebelum mereka memahami bacaan lebih dalam. Jadi seperti biasanya di dalam pertemuan pasti ada kegiatan awal berupa absensi, salam, greetings, or menanyakan bagaimana kondisi siswa hari ini. Lalu masuk ke kegiatan inti yaitu materi, dan materi tersebut telah tersedia di dalam buku mereka yang mereka gunakan. Nah, saya akan menjelaskan terkait tentang materi-materi yang ada di dalam sini, juga untuk mereview, mempreview atau meninjau terkait gambar yang ada di dalam buku mereka. Jadi di bukunya juga menyediakan teks, namun tidak ada judul yang dicantumkan di sana. Jadi nanti kita sama-sama belajar untuk mencari arti, juga mencari bagaimana untuk mencari informasi yang ada di dalam teks tersebut. Dan itulah akhir dari rangkaian kegiatan yang ada di first meeting. So, sebelum ditutup pertemuannya, seperti biasa untuk melakukan diskusi, tanya jawab terkait apa yang telah dipelajari hari ini. Okay, now we move to the next meeting. Jadi di next meeting ini, di pertemuan 2 kali ini, saya akan melakukan several activities or several tasks that will be implemented. Jadi di pertemuan ini seperti biasanya dengan menanyakan kondisi siswa, memberikan salam, memberikan tujuan pembelajaran, dan mengulas sedikit kembali tentang naratif teks yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan kedua kali ini mereka langsung berdiskusi secara kelompok yang telah ditentukan. Pertemuan 2 kali ini adalah pertemuan yang sangat penting dilakukan karena melibatkan siswanya untuk aktif di dalam kelas. Saya akan memberikan mereka bahan bacaan untuk mereka pelajari. Tentunya bahan bacaan yang akan saya berikan adalah terkait dengan materi yang telah dijelaskan, yaitu tentang naratif teks. Jadinya saya di sini akan memberikan materi terkait naratif teks yang temanya fiksi, dongeng, seperti Pinocchio ataupun fabel, seperti cerita hewan yang lain. Dan bahan bacaan yang akan saya berikan ini tentunya berbeda di dalam setiap kelompoknya. Di sini tentunya saya akan terlebih dahulu mengajarkan mereka bagaimana caranya membaca, bagaimana caranya memahami, dan bagaimana caranya mengetahui ide pokok dalam paragraf tersebut. Dan tentunya ini adalah bagian pengulasan dari pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan pertama saya juga akan menjelaskan kepada mereka bagaimana sih caranya mengetahui apa informasi yang disampaikan penulis. Selanjutnya saya juga akan melakukan preview, yaitu melakukan peninjauan terhadap siswa. Seperti saya telah menyediakan PowerPoint berupa gambar, yang mana gambar tersebut mewakili dari cerita-cerita yang ada di dalam bahan bacaan yang telah saya berikan. Di dalam PPT tersebut terdapat
gambar dan kata kunci berupa judul yang akan ditinjau oleh mereka. Tentunya mereka tidak asing dengan judul-judul yang telah mereka baca, seperti Pinocchio, seperti cerita kura-kura, dan yang lain. Nah, setelah preview selesai dilakukan, maka kegiatan yang akan dilakukan setelah itu adalah question. Jadi saya menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mereka, seperti apakah kalian pernah melihat seperti yang ada di gambar, atau apakah mereka pernah mengalami, atau apa yang mereka lihat, kira-kira bacaan tersebut yang akan kalian baca ini tentang apa. Dan saya akan menanyakan atau misalkan sebuah brainstorming untuk mereka menebak-nebak apa yang akan mereka baca. Ini saya lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi mereka untuk membaca. Karena naratif teks itu adalah teks yang berupa hiburan. Tentunya ketika disediakan gambar, mereka akan mencoba untuk membaca dan menarik mereka untuk tahu kiranya apa yang dimaksud dalam bacaan tersebut. Setelah saya jelaskan, maka saya akan memberikan waktu mereka untuk membaca bacaan tersebut. Tidak hanya memberikan waktu untuk membaca, namun saya juga akan memberikan waktu untuk mereka berdiskusi dan bertukar pendapat di sana. Di sini saya sebagai guru bertugas untuk memantau mereka dan mengarahkan mereka kiranya apa yang membuat mereka kesulitan. Saya sebagai guru juga tentunya memastikan bahwa setiap kelompok, setiap individu yang ada di kelompok tersebut itu ikut andil dan ikut aktif dalam membaca dan mencari informasi yang ada, sehingga tidak ada kesalahpahaman di dalam kelompok tersebut. Setelah memberikan waktu mereka untuk membaca dan berdiskusi, di sini saya juga akan menginstruksikan kegiatan yang selanjutnya, yaitu summary. Summary ini akan dilakukan secara individu. Summary ini adalah mencatat poin-poin penting yang ada di dalam suatu paragraf ataupun menceritakan ulang dengan bahasa singkat mereka. Tentunya di sini saya juga akan memberikan waktu yang lumayan untuk mereka mengerjakan dan merangkum dengan bahasa mereka sendiri sesuai dengan apa yang mereka tangkap dalam bacaan tersebut. Summary ini akan dilakukan secara individual dikarenakan setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dan bahasa mereka itu pasti berbeda di setiap individu. Jadi di sini saya ingin mengetahui juga kreativitas mereka dalam mengolah kata. Jadi meskipun mereka berkumpul dan berdiskusi di dalam suatu kelompok, mereka juga dapat menambahkan pengalaman pribadi mereka ataupun sudut pandang yang lain terkait bacaan tersebut. Jadinya meskipun ada di dalam suatu kelompok, mereka akan mengerjakan summary itu secara individual. Oke, beberapa rangkaian kegiatan telah kita lakukan dan kegiatan yang terakhir yang akan dilakukan adalah tes. Di sini saya akan menyiapkan beberapa soal untuk mereka jawab dan tentunya soal tersebut berbeda karena setiap bacaan di dalam setiap kelompok itu tentunya berbeda. Di sini saya telah menyediakan beberapa soal yang berbeda yang nantinya akan didiskusikan dan dijawab secara berkelompok. Adanya soal dan tes ini dilakukan bertujuan agar mereka mengulang kembali atau mengingat kembali apa yang telah mereka baca sebelumnya. Di dalam tes inilah mereka diharapkan mampu untuk memahami specific information or general information yang ada di dalam bacaan. Selain itu, tes ini juga berguna untuk recalling atau mengingat kembali apa yang telah mereka baca, sehingga mereka benar-benar paham dengan bacaan tersebut. Itulah beberapa rangkaian kegiatan yang ada di meeting 2 dan kita akhiri dengan salam serta membahas kembali apa yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Setelah pertemuan 2 diselesaikan, maka kita berada di pertemuan akhir, yaitu pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan lebih membahas jawaban dari soal-soal yang telah kita didiskusikan di pertemuan kedua. Karena di pertemuan kedua itulah kita telah melakukan preview, question, read,
summarize and test, maka kita akan membahas lebih dalam mengenai jawaban-jawaban yang telah mereka diskusikan. Dalam hal ini, saya akan memilih secara random kelompok yang akan mempresentasikan jawabannya. Penentuan kelompok yang akan mempresentasikan jawabannya di kelas tentu saja dilakukan secara mengacak. Jadi, tidak serta-merta saya yang memilihnya. Setelah semuanya selesai dan dibahas, maka kegiatan akhir yang akan saya lakukan adalah memotivasi siswa untuk melatih kepercayaan diri mereka untuk bisa maju ke depan. Saya pilih 3 orang yang akan saya beri reward untuk maju ke depan dan menceritakan kembali apa yang telah mereka rangkum. Jadi, setelah tes itu dibahas dan dilakukan, mereka bisa membenahi kembali catatan mereka atau poin-poin mereka yang mungkin kurang benar. Hal ini saya lakukan agar mereka juga dapat meningkatkan motivasi untuk terus belajar dan membaca. Setelah semua kegiatan dilakukan, maka kita akan melakukan evaluasi dan refleksi terkait pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Tentunya saya juga menerima saran dan masukan dari mereka untuk bisa mengajar lebih baik lagi. Itulah kegiatan yang akan saya laksanakan ketika saya melakukan penelitian di dalam kelas. Semoga penelitian ini membawa kontribusi positif untuk siswa, guru, dan juga saya sebagai peneliti, dan juga tentunya semoga memberikan banyak sekali manfaat dan meningkatkan motivasi siswa untuk terus belajar dan berusaha. Dan saya sampaikan terima kasih kepada semua orang yang mungkin menonton video saya ini. Saya berharap penelitian yang akan saya lakukan ke depannya akan berhasil dilaksanakan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kalau misalkan ada masukan dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.